Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang keisomeran senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Ibu akan mengambil salah satu kata-kata bijak dari Bapak Proklamator Kemerdekaan kita, yaitu Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memetik hikmah dari kata-kata bijak ini, sehingga membuat kalian selalu bersikap jujur. Pagi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi tentang keisomeran. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis isomer. Yang ketiga, menentukan keisomeran senyawa hidrokarbon. Kita mulai satu persatu ya. Apa sih keisomeran itu? Isomer merupakan senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, namun mempunyai struktur dan konfigurasi yang berbeda. Nah, Ibu ambil contohnya C4H10. Ibu gambarkan 2 buah struktur yang berbeda. Yang pertama lantai lurus, yang kedua rantai bercabang. Yang lantai lurus punya nama butana, yang bercabang memiliki nama 2-metil propana. Nah, dengan 2 bentuk struktur yang berbeda, maka C4H10 dikatakan memiliki 2 isomer ini. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat kalau susunan atom dalam ruang itu biasanya dikenal dengan istilah konfigurasi. Jadi isomer selain berbeda strukturnya juga bisa berbeda susunan dalam ruangnya. Namun rumus molekul dan rumus strukturnya sama. Contoh, Ibu ambil senyawa alkena cis-2-butena dan trans-2-butena. Keduanya punya rumus molekul sama, C4H8, dan rumus struktur yang sama, namun konfigurasinya berbeda, sehingga mereka dikatakan berisomer ruang. Oke, kita lihat klasifikasi keisomeran. Keisomeran secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, keisomeran kerangka, keisomeran posisi, dan keisomeran gugus fungsi. Khusus untuk keisomeran gugus fungsi, Ibu akan menjelaskan di jenjang selanjutnya. Keisomeran ruang dibedakan menjadi 2, yaitu keisomeran geometri dan keisomeran optik. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu. Oke. Apa sih perbedaan isomer struktur dan isomer ruang? Tadi di awal Ibu sudah sampaikan, kalau isomer struktur maka bisa kerangkanya yang berbeda, bisa posisinya yang berbeda. Sedangkan kalau isomer ruang itu yang berbeda adalah susunan dalam ruang. Tadi Ibu contohkan. C4H10 punya 2 isomer struktur. Kemudian dia ternyata memiliki 2 sifat yang berbeda. Yang pertama, yang rantai lurus titik didihnya sangat rendah, sedangkan yang bercabang titik didihnya sedikit lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas nanti setiap senyawa ya. Kita mulai dari keisomeran struktur pada senyawa alkana. Senyawa alkana memiliki 2 isomer struktur, yaitu isomer kerangka jika rumus molekulnya sama tetapi rantai induknya berbeda atau kerangkanya berbeda. Contoh, Bu Naning punya C5H12, maka ada kemungkinan 3 kerangka yang berbeda. Yang pertama strukturnya dengan 5 rantai C lurus, yang kedua 4 rantai C lurus dan cabang 1, yang ketiga 3 rantai induk dan 2 cabang. Dengan nama yang lurus normal pentana,
Yang memiliki satu cabang metil namanya 2-metil-butana, dan yang memiliki 2 cabang metil punya nama 2,2-dimetilpropana. Ketiganya punya sifat yang berbeda. Anak-anakku sekalian perhatikan ya, yang lantai lurus titik didihnya selalu lebih tinggi dibandingkan yang bercabang. Oke, kita lihat kembali sekarang keisomeran posisi pada alkana. Nah, tadi kan kerangkanya berbeda ya. Kalau ini kerangkanya sama, namun letak cabangnya yang berbeda. Kita ambil contoh, Ibu punya dua-duanya memiliki kerangka rantai induk C5 dan memiliki satu cabang metil. Yang pertama punya nama 2-metil pentana karena cabang metilnya ada di C nomor 2 pada rantai induk. Yang selanjutnya adalah punya nama 3-metil pentana. Cabang metilnya menempel pada C nomor 3. Nah, keduanya inilah yang disebut sebagai isomer posisi. Sampai sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ambil kesimpulan bahwa keisomeran alkana itu adalah keisomeran struktur. Semakin panjang rantai karbonnya, maka banyak pula kemungkinan keisomernya. Namun, pertambahan jumlah isomer ini tidak ada aturannya, jadi kalian harus mencoba satu persatu, tidak ada rumusnya ya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang kalian buat, senyawanya pada kenyataannya belum tentu ada. Jadi itu hanya senyawa teoritis. Contoh, kalau Bu Naning punya 18 kemungkinan isomer C8H18, tidak berarti di alam ada 18 juga senyawanya. Demikian ya. Kita lanjutkan keisomeran pada senyawa alkena. Nah, pada senyawa alkena, keisomeran strukturnya juga dibedakan menjadi 2, yaitu keisomeran pada posisi ikatan rangkap, kemudian karena alkena punya ikatan rangkap ya, dan keisomeran kerangka pada atom C. Kita mulai satu persatu. Keisomeran pada posisi senyawa alkenanya, ikatan rangkap. Ibu punya C4H8, maka kemungkinan isomer posisinya adalah 1 butena dan 2 butena. C5H10 juga sama, 1 pentena dan 2 pentena. Jadi letak ikatan rangkapnya yang kita geser-geser ya. Nah, untuk C6H12 kalian bisa mencoba yang lainnya. Ibu sudah buatkan 2, mungkin masih ada 1 lagi ya. 1 heksena, 2 heksena, dan 3 heksena. Dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat keisomeran kerangkanya pada alkena. Ibu punya C4H8 tadi ya. Bisa dibuat 1 butena dan bisa dibuat 2-metil 1 propena. Perhatikan, kerangkanya beda ya. Yang pertama 4C-nya, yang kedua 3C-nya. Nah, demikian juga untuk C5H10. Bisa kita buat 1 pentena dan 2-metil butena. Begitu seterusnya. Anda silakan mencoba. Ingat bahwa isomer harus dicoba ya, karena kita tidak punya rumus berapa sih banyaknya isomer dari senyawa X, tidak ada. Jadi kita harus mencoba satu persatu. Oke, yang istimewa dari senyawa alkena, dia punya keisomeran ruang. Ya, kenapa? Karena alkena memiliki ikatan rangkap ya, sehingga penempatan gugus-gugusnya bisa sedemikian rupa berbeda di dalam ruang. Namun, tidak semua senyawa yang punya ikatan rangkap 2 mempunyai isomer geometris, jadi hanya senyawa-senyawa tertentu yang kedua atom C-nya berikatan dengan gugus yang berbeda. Contoh, Bu Naning ambil 2 senyawa. Ada C4H8 yang tadi di awal sudah Ibu sampaikan, cis 2 butena dan trans 2 butena. Kemudian ada C2H2Cl2, cis 1,2 dikloroetena dan trans 1,2 dikloroetena. Ya, perhatikan ikatan pada atom
C-nya semuanya mengikat gugus yang berbeda-beda. Nah, itu isomer geometri pada alkena. Sekarang kita lihat kalau senyawa alkuna bagaimana. Alkunya hanya memiliki isomer struktur, yaitu isomer rantai atau kerangka dan isomer posisi. Ibu ambil contoh 1 heksuna berisomer dengan 4 metil 1 pentuna. Mohon diingat ya, isomer itu rumus molekulnya sama. Jadi kalau awalnya C-nya 6, isomernya juga tetap C-nya 6. Nah, kalau isomer posisi 1 butuna akan berisomer posisi dengan 2 butuna. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.